kabar? Yang berharap semua anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah bersama mama dan papa. Nah anak-anak, minggu ini kita masih tetap belajar di rumah atau BDR. Nah minggu kemarin anak-anak itu belajar dengan tema air, udara, dan api. Subtema air, udara, dan api. Subtema yaitu manfaat dan bahaya. Tapi dalam minggu ini anak-anak masih belajar dengan tema air, udara, dan api. Subtema adalah api. Nah, subtema adalah manfaat dan bahaya api. Nah, Mem akan menjelaskan apa-apa saja yang anak-anak kerjakan selama 1 minggu belajar di rumah. Di hari yang pertama, anak-anak akan mendengarkan cerita 5 roti dan 2 ikan. Jadi anak-anak akan mendengarkan cerita 5 roti dan 2 ikan. Nanti minta bantuannya kepada orang tuanya untuk menceritakan atau membaca cerita dari 5 roti dan 2 ikan. Nah setelah selesai, orang tua akan membaca atau menceritakan kepada anak cerita 5 roti dan 2 ikan. Jangan lupa orang tua akan memberikan tanggapan kepada anak-anak. Jadi anak-anak diberikan tanggapan apa yang didapatkan dari cerita 5 roti dan 2 ikan. Jadi di sini ada 1, 2, ada 3 tanggapan yang diberikan kepada anak sehingga apakah anak itu mengerti tentang cerita 5 roti dan 2 ikan dan anak itu mendapatkan sesuatu dari cerita 5 roti dan 2 ikan. Itu adalah kegiatan di hari yang pertama. Oke, baik anak-anak, kita masih tetap lanjut belajar. Di hari yang kedua, anak-anak akan mengerjakan api unggun atau membuat api unggun dari bahan kertas. Jadi ini kertas HVS yang warna. Nanti memang akan bagikan dan kemudian ini minta orang tua menyediakan kardus dari rumah masing-masing. Seperti itu nanti. Dari sekolah akan menyediakan kertas minyak dan juga kertas origami. Nah, oke, baik, kita akan membuat api unggun dari bahan-bahan kertas ini. Dan langkah pertama, anak-anak harus memberi lem. Jadi bisa juga pakai double tip. Kalau ada di rumah double tip boleh. Kalau pakai lem juga bisa. Jadi kita harus tempelkan dulu kertas HVS ke kardus ini. Ya, kita tempelkan. Kalau lebih digunting. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang cara melipat bentuk api. Nah ini tadi sudah 3 Mem sudah buat bentuk api. Ada 3 yang jadi seperti ini ya. Di miring begini. Terus kemudian nanti anak-anak buat begini. Dilipat. Jadi ujungnya ini kasih berujungnya begini, nanti ini akan lem. Oke. Ini bentuk api. Nah kemudian ini bentuk kayu apinya ya, kayu api atau kayu bakarnya. Jadi nanti
kertas origaminya itu dibagi jadi dua. Jadi dibagi jadi dua, dipotong jadi dibagi seperti ini. Nanti anak-anak bisa juga pakai lem kertas. Anak-anak buat gulungan seperti ini, digulung. Nah, jadi 4. Di kayu bakarnya ada 4. Oke. Sekarang kita coba buat api unggunnya. Kita pakai dapur dingin. Jadi kita lemnya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Bisa juga anak-anak sebelum lem bisa supaya lebih rapi, anak-anak akan garis di tengah. Terserah alat apa yang ada untuk bisa lingkar. Jadi seperti ini. Jadi kasih tanda di tengah untuk simpan bentuk apinya. Oke, ini bentuk apinya, dan sekarang kita pakai bentuk kayu apinya. Ini nanti dipasang seperti ini. Ditekan dulu. Semua dipasang lem dulu. Pasang kayu apinya atau kayu bakar.
2 di depannya dan 2 lagi di sini. Nah, supaya agar lebih bagus, jadi anak-anak akan membuat seperti daun. Jadi di sini anak-anak bisa tempelkan di sini. Pakai lem juga bisa, lem kertas. Kalau agak susah pakai lem kertas, dipakaikan saja double-dip. Oke, tambahkan. Nah, sudah jadi anak-anak akan membuat seperti ini. Jadi membuat api unggun dari bahan kertas itu di hari yang kedua. Kemudian untuk selanjutnya, anak-anak akan memberi warna pada lingkaran gambar yang dapat terbakar oleh api dan juga memberi warna merah pada gambar yang tidak terbakar oleh api. Jadi yang mudah terbakar oleh api beri warna hijau, yang tidak mudah terbakar oleh api anak-anak beri warna merah pada lingkaran di atas ini. Jadi kayu api pastinya bisa terbakar oleh api. Jadi anak-anak akan mewarnainya itu warna hijau. Jadi anak-anak akan beri warna hijau. Jadi beri warna hijau di lingkaran di sini sampai selesai dengan rapi. Jadi ingat kalau anak-anak mewarnai itu harus satu arah. Jadi supaya warnanya terlihat rapi. Beri warna hijau dan kemudian warna merah pada gambar yang tidak terbakar oleh api. Nah, ini ada air yang pastinya dia tidak mudah terbakar oleh api. Jadi beri warna merah sampai selesai. Jadi cara mewarnainya harus satu arah. Jadi untuk hari kedua adalah anak-anak membuat api unggun dari bahan kertas, dan anak-anak akan mengerjakan berilah warna hijau pada lingkaran gambar yang mudah terbakar oleh api dan berilah warna merah pada lingkaran gambar yang tidak mudah terbakar oleh api. Nah, anak-anak, ini adalah kegiatan yang anak-anak kerjakan di hari kedua. Oke anak-anak, kita masih tetap lanjut lagi belajar di hari yang ketiga. Jadi di hari yang ketiga itu anak-anak akan memberi tanda manfaat api dengan tanda F dan bahaya api dengan tanda X. Jadi di sini adalah
ibu yang sedang memasak. Jadi ibu itu menggunakan api untuk memasak. Jadi itu adalah merupakan manfaat dari api adalah untuk memasak. Jadi api bisa dipakai untuk memasak, masak nasi kah, masak telur atau nasi goreng. Jadi anak-anak akan memberi tanda V. Ini. Nah, di sini api untuk penerangan, ada gambar orang bawa obor. Jadi api itu juga bisa dipakai untuk penerangan. Jadi bisa menerangi ketika gelap seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk penerangan. Jadi supaya tidak gelap. Kemudian diberi tanda V juga sama seperti ibu yang memasak. Kemudian di sini ada gambar kebakaran. Jadi api itu juga bisa menyebabkan kebakaran. Jadi hati-hati jangan main api, nanti bisa terjadi kebakaran. Jadi jikalau api itu menyebabkan kebakaran maka ditandai tanda X. Jadi ditandai tanda X seperti ini. Nah, kemudian ini api untuk menghangatkan. Tetapi hati-hati jikalau kita menghangatkan badan kita ke api, kita harus jaga jarak. Jadi tidak boleh dekat dengan api sehingga tidak bahaya, tidak melukai tubuh kita. Jadi anak-anak akan beri tanda V seperti ibu yang masak atau orang yang memegang obor. Jadi itu adalah kegiatan dari hari yang ketiga. Kemudian anak-anak masih lanjut lagi, yaitu menebalkan angka 7. Jadi ini angka 7. Jadi ingat, anak-anak akan menebalkan pola angka 7 dengan benar sesuai dengan pola. Contohkan. Jadi anak-anak akan mengerjakannya angka 7 ini sesuai pola dengan rapi dan benar. Jadi jangan dicoret-coret lembar kerja dari menebalkan angka 7. Jadi harus rapi. Jadi ini adalah kegiatan yang anak-anak kerjakan di hari yang ketiga. Baik anak-anak, kita masih tetap lanjut belajar di hari yang keempat. Di hari yang keempat, nah, Mem akan menjelaskan apa itu manfaat dan bahaya api. Jadi manfaat api jadi bisa digunakan untuk memasak, bisa juga masak air, kemudian masak telur, kemudian masak nasi goreng, kemudian bisa juga digunakan untuk memasak kue. Jadi itu adalah manfaat dari api. Kemudian bahaya dari api adalah bisa terjadi kebakaran dan juga bisa melukai orang atau melukai tubuh kita jikalau kita kena api. Jadi itu adalah manfaat dan bahaya api. Jadi nanti minta bantuan kepada orang tua untuk menanyakan apa itu manfaat dan bahaya api kepada anak-anak di rumah. Dan masih tetap hari yang sama, di hari yang keempat, anak-anak tetap terus dilatih untuk membuang sampah pada tempatnya tanpa disuruh oleh orang tua. Jadi masih terus diulang-ulang kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Terus diingatkan kepada anak sehingga anak boleh atau bisa terbiasa membuang sampah pada tempatnya tanpa disuruh. Itu adalah kegiatan yang anak-anak kerjakan di hari yang keempat. Oke anak-anak, kita akan masih tetap lanjut belajar di hari yang kelima. Jadi di hari yang kelima kita akan belajar tepuk api. Jadi tepuknya 3 kali. Jadi memang akan kasih contoh tepuk api. Oke, kita akan mulai tepuk api. Tepuk api. A, P, I. Api panas. Jadi itu adalah tepuk api. Jadi minta bantuannya kepada orang tuanya untuk menjelaskan atau mengarahkan kepada anak untuk belajar
tepuk api. Jadi tepuknya 3 kali. Oke, kita masih tetap lanjut di hari yang kelima. Anak-anak akan kerjakan lagi menebalkan huruf H. Jadi ingat, kalau anak-anak menebalkan huruf H, diwajibkan anak-anak untuk menggunakan pensil. Oke, kita akan menebalkan huruf H. Jadi anak-anak akan menebalkan huruf H sampai selesai sesuai pola huruf H dengan rapi dan benar. Jadi tidak boleh dicoret-coret, jadi harus rapi dan benar. Nah, jadi itu adalah kegiatan di hari yang kelima. Sudah menjelaskan kegiatan selama 1 minggu yang anak-anak kerjakan di rumah bersama mama dan papa. Jikalau anak-anak sudah selesai mengerjakan semua lembar kerja yang membagikan, jangan lupa anak-anak masukkan kembali lembar kerja ke dalam map, dan semua alat tulis dimasukkan kembali ke dalam map dengan rapi. Dan ingat, lembar kerja tidak boleh dicoret-coret. Jadi anak-anak jangan coret-coret lembar kerja, sehingga lembar kerja itu tetap rapi, jadi dijaga. Jadi jangan dicoret-coret sembarangan. Dan terima kasih banyak kepada orang tua murid yang sudah mengarahkan, membimbing anak-anak selama belajar di rumah selama 1 minggu. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kerjasama dari orang tua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Semangat belajar untuk anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dah.